Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang konspirasi, misteri, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Nah, kali ini kita bakal lihat-lihat dan bahas-bahas tentang beberapa orang, cerita-cerita beberapa orang yang mengaku pernah hilang di hutan. Banyak yang bilang kalau mereka itu disembunyikan jin. Apakah itu benar? Bagaimana kesaksiannya mereka? So, aku pikir ini sebuah pembahasan yang cukup menarik dan ini benar-benar terjadi. Mereka hilang dan mereka mengaku disembunyikan. So, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Jadi aku bakal ceritain dua kisah. Yang pertama datang dari seorang yang mengaku hilang di hutan Mepuro, Desa Lana, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jadi cerita ini dimulai ketika dua orang pria bernama Doda 50 tahun dan Safarudin 40 tahun yang diduga hilang secara gaib setelah melakukan pemburuan terhadap hewan anoa di hutan Mepuro, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sejak hilang dari tanggal 27 November hingga 14 Desember 2018, Daeng Doda belum juga dinyatakan ditemukan setelah dinyatakan hilang di hutan Mepuro yang merupakan salah satu hutan lebat yang belum terjamah manusia. Sementara rekannya Safarudin 40 tahun sudah kembali ke rumah. Safarudin hanya hilang selama 1 hari 1 malam. Safarudin ditemukan para pemotong kayu keesokan harinya setelah mereka dinyatakan hilang. Saat ditemukan, Safarudin pun kelihatan linglung. Bahkan pihak kepolisian juga memberikan kesaksian bahwa Safarudin saat ditemukan masih linglung dan hanya bisa berbicara setelah beberapa jam setelah ia ditemukan. Anehnya, Safarudin ditemukan yang berjarak 62 km dari tempat awal mereka berangkat. Dia ditemukan dalam keadaan segar, meski sudah menempuh perjalanan puluhan kilometer selama sehari semalam. Pihak kepolisian awalnya memang mengaku dan menduga peristiwa ini merupakan salah satu tindak kriminal. Namun semakin diselidiki, tidak ada indikasi bahwa hilangnya dua pemburu anoa ini merupakan tindak kriminal karena segala perlengkapan, baik baju, celana, sandal, parang, semuanya masih tersusun rapi yang ia simpan di suatu tempat. Salah satu tokoh masyarakat setempat bernama Andi Ilham mengatakan, mustahil rasanya jika ada orang yang mampu menempuh perjalanan dengan jarak 62 km dalam waktu sehari semalam. Belum lagi kondisi hutan tersebut merupakan hutan lebat. Andi Ilham juga mengatakan bahwa pasti ada terjadi sesuatu meski itu sulit dipercaya. Namun Andi Ilham sebagai tokoh masyarakat setempat mengakui bahwa meskipun tidak masuk di akal, banyak hal-hal unik terjadi di daerah tersebut. Usai ditemukan di desa Uesi, Safarudin dijemput polisi dan warga di daerahnya. Saat berhasil disadarkan dengan bantuan orang tua kampung, Safarudin pelan-pelan mulai berkisah. Dia, yakni Safarudin bersama Daeng Dado, ternyata hanya sebagai pembuka jalan sebelum kelompok pemburu yang sebenarnya tiba di hutan. Rencananya bakal ada sekitar 10 pemburu yang bakal datang di hutan tersebut. Nah, sambil menunggu kedatangan rekan-rekan yang lainnya, Dado bersama Safarudin memutuskan untuk melakukan pemburuan terhadap hewan anoa. Seekor anoa berhasil terjerat jebakan yang sudah dipasang. Kemudian mereka menguliti dan menggantung hewan tersebut di pohon dekat tenda. Kemudian setelah menggantung dan menguliti hewan tersebut, keduanya kembali melakukan pemburuan. Nah, di pemburuan inilah mereka dibukakan pintu alam lain. Sambil mengingat-ingat, Safarudin terus berkisah bahwa pada saat itu ia melihat rombongan jin. Safarudin mengatakan jin itu memiliki perawakan seperti manusia dan memiliki sikap yang ramah. Lalu Safarudin juga mengatakan bahwa jumlah mereka sekitar ada 6 orang
Mereka meminta Safarudin dan Dado untuk mendekat kepada mereka. Saat itu ia merasa dirinya masih dalam penguasaan, artinya Safarudin masih sadar. Namun sayangnya rekannya Dado terlihat seperti orang yang sudah terhipnotis. Lalu keenam jin itu meminta Dado dan Safarudin untuk melepaskan pakaiannya. Namun karena Safarudin masih dalam kondisi tersadar, ia lalu mengingat bahwa jika ada makhluk yang memintanya untuk melepaskan pakaian, itu artinya mereka akan dibawa ke alam jin dan tidak akan bisa pulang ke alam nyata. Oleh karena itu, Safarudin langsung beristighfar karena ia mengingat pesan tersebut. Sayangnya saat itu Dado langsung membuka pakaiannya. Salah satu warga desa bernama Alam Syah juga memberikan kesaksian bahwa sebelum kasus Safarudin dan Dado, salah satu warga di kecamatannya juga pernah menghilang selama beberapa minggu di dalam hutan tersebut. Saat ditemukan, warga tersebut sudah tidak bisa berbicara alias bisu. Alam Syah tidak bisa juga menjelaskan mengapa saat ditemukan warga desanya tersebut langsung bisu. Padahal sebelumnya ia sehat walafiat, bicaranya lancar. Menurut kesaksian orang pintar di sana, melihat bahwa warga desa yang hilang tersebut yang akhirnya ditemukan dalam keadaan bisu dinyatakan sudah menikah dengan jin. Namun polisi tidak langsung percaya dong, karena ini kan berbau mistis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, hingga akhirnya polisi tetap melakukan penyelidikan. Namun penyelidikan selama 3 minggu setelah ditemukan, polisi tidak menemukan apapun. Polisi bahkan sudah menelusuri dan menyelidiki kemungkinan atau dugaan adanya percekcokan antara Safarudin dan Dado, namun pihak keluarga dan tetangga tidak menunjukkan indikasi bahwa keduanya pernah terlibat percekcokan. Pihak kepolisian juga mengaku sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi, namun seluruh warga desa tersebut percaya bahwa keduanya diculik oleh jin. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk menggelar ritual agar korban yang hilang untuk kembali. Seekor ayam jantan putih dilepaskan ke hutan dan tentunya dipandu oleh orang pintar. Namun ritual ini tidak memberikan hasil. Korban juga masih belum ditemukan. Oke guys, itu tadi kisah tentang 2 orang pemburu yang hilang di Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Aku pribadi belum pernah ke sana meskipun aku tinggal di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sometimes, tapi aku belum pernah ke Sulawesi Tenggara. Ya, aku belum pernah ke Sulawesi Tenggara. So guys, ternyata di sana juga menyimpan beberapa hutan misterius dan sangat kental mistisnya. Gimana sih sebenarnya hutan Mepuro itu? Apakah cerita-cerita yang berkelebat di internet itu memang benar adanya? Buat kamu orang Kolaka, please banget cerita di bawah apakah benar hutan Mepuro termasuk hutan yang angker. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian, karena menurut aku di setiap kejadian itu pasti ada pelajarannya. Ya, kita bisa pintar-pintar sendiri di setiap peristiwa itu apa sih hikmah yang bisa kita petik. Misalkan pada kisah ini kita bisa belajar bahwa kita bisa terlepas dari gangguan jin atau tidak diganggu jin asal kita selalu bersandar kepada Allah Ta'ala dan untuk terus mempertebal keimanan. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa berteman di Instagram dan Facebook di Jumina Najah. Thank you, see you, and goodbye.